Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita yaitu di Gereja Tiberias melalui live streaming di siang hari ini. Kita sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dan hari ini kita percaya dimanapun saudara berada yang menyaksikan live streaming Gereja Tiberias, pada hari ini kita percaya lawatan Allah akan terjadi dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Kita percaya yang sakit akan disembuhkan, bahkan mujizat akan terjadi. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sesi yang kedua ini, di mana gembala sidang kita Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji akan melayani setiap kita. Sebelumnya terimalah salam dari kami dari tempat yang kudus ini, kami mengucapkan shalom. Bisa lebih dahsyat lagi jemaat Tiberias, shalom Tiberias. Shalom. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita buka ibadah kita dengan doa ucapan syukur. Kita berdoa, kami mengucap syukur berterima kasih buat anugerah yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Di hari ini kami dapat beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Kami percaya bukan karena hebat dan kuatnya kami, tapi semata-mata karena kasih Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini. Bahkan hari ini Tuhan, kami bersama dengan jemaat-Mu melalui ibadah live streaming Gereja Tiberias. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus tidak akan pernah terbatas dengan ruang dan waktu. Dimanapun jemaat Tiberias berada yang menyaksikan live streaming pada siang hari ini, kami percaya mereka akan menerima mujizat Allah yang begitu luar biasa. Mereka yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang membutuhkan pertolongan, Tuhan tolong mereka tepat pada waktunya. Maka sebentar kami akan menyembah Tuhan. Kami doa biar setiap jaringan internet dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami tolak segala gangguan, kami tolak segala yang jahat. Dalam nama Yesus kami percaya di ibadah yang kedua ini, kami percaya setiap jemaat Tiberias yang sakit akan disembuhkan. Mereka akan menerima lawatan Allah yang begitu luar biasa. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sama-sama yang siap menyembah Tuhan dan siap beribadah, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita akan naikkan pujian kita naikkan ucapan syukur kita, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan, kehidupan
kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku, ketata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkan kami. Angkat tangan kita, panggil namanya. Yesus sahabatku. Memegangkan wajahku, memandang keindahanmu. Yesus, syukur bagimu, syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Mari angkat tangan kita dua-dua. Dan ku angkat tanganku, betapa kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Lebih dahsyat lagi, angkat wajah kita, pandang kemuliaan Tuhan. Mengangkat wajahku, memandang keindahanmu. Yesus, syukur bagimu, syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku, ketata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Panggil namanya, Yesus sahabatku. Yesus sahabat kami selamanya. Kami menyembah Engkau. Mengangkat wajahku, memandang keindahanmu. Yesus, syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku, ketata kasih dan karuniamu. Come on. Tak sekalipun apapun yang terjadi Tuhan, kau tinggalkanku. Panggil namanya, Yesus sahabatku. Yuk kita bangkit berdiri, angkat tangan kita. Mengangkat wajahku, memandang keindahanmu. Yesus
Boleh angkat tangan kita dua-dua, kita panggil namanya. Yesus, sahabatku. Kaulah sahabat kami Tuhan. Sampai selama-lamanya kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ini sukacita kami di siang hari ini. Karena kami percaya juga Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dimanapun jemaat di Beres berada, ketika mereka mulai angkat tangannya, kami percaya tangan Tuhan yang berlubang paku itu turun tangan menjamah mereka. Bahkan ketika mereka mulai satukan suaranya, satukan hati mereka, kami percaya mujizat Allah pasti terjadi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus yang percaya Yesus tidak pernah meninggalkan kita, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan yang paling mulia bagi nama Tuhan. Kita percaya hanya Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya sumber damai sukacita buat setiap kita. Di hari Minggu pada hari ini kita mau bersorak-sorai. Dimanapun saudara berada, kita sembah, kita puji Dia. Hanya Yesus namanya, kekal sampai selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama umat pilihan Allah, Gereja Tiberias Indonesia, kita bersorak di hadapan Tuhan. Come on! Bersama-sama kita pandang, terpandang dari gereja benar. Asal kau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku. Dengan bangga nyatakan engkaulah saudara dan saudariku di dalam Tuhan Yesus. Bersama-sama nyatakan pada
bernafas memuji Tuhan. Karena kami percaya kami memuji Allah kami yang hidup, yang sekali-kali pun tidak pernah tinggalkan kami. Hanya Yesus namanya baik buat kami. Yeah. Kami bersuka cita, sebab Engkau alasan kami untuk selalu bersuka cita Tuhan. Yeah. Biar musik memuji nama Tuhan di siang hari. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Bersama-sama angkat suara kita dengan bangga bersorak-sorai. Dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama jemaat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga. Ku cinta keluarga. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah. Oh ku cinta keluarga lah. Kami bersuka cita, terima kasih Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sejenak yang bersuka cita pada pagi menjelang siang hari, teduhkan hatimu. Mari tundukkan kepala, kita berdoa, kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat sukacita Tuhan limpahkan bagi setiap kami pada pagi siang hari ini. Kami rindu dengar firman Tuhan, dan kami berdoa, berkat yang terkasih Gembala Sini yang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. S.E. Pariaji bersama dengan Ibu Gembala yang kami kasihi, Ibu Pendeta Dari Pariaji, diberkati Tuhan. Kami percaya di saat kami terima firman Tuhan, hidup kami diubahkan. Hidup kami mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Bahkan di saat kami terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami pada saat pagi hari. Dengan hati bersyukur, kami siapkan hati kami. Terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Aku berhenti memuji Dia selamanya.
jadi baru. Mari kita berdoa. Pada jam ini berkati Tuhan rekan-rekan pendeta diurapi yang penuh kuasa. Kami beri firman-Mu, orang dusta, anak iblis, bapak segala pendusta atau iblis. Jangan seperti ini, biarlah Tuhan. Rekan-rekan pengkhotbah tidak yang dusta, tidak nipu. Karena pernah ada yang khotbah bisa menggandakan uang atau nipu, hamba menangis untuk itu. Maka hamba berdisini, karena engkau yang pernah ngundang ke surga, hamba dosa neraka, dan engkau berkata, pasti kamu kuangkat sebagai juru bicara surga. Engkau sampaikan apa yang kau lihat, engkau dengar di surga. Engkau sampaikan apa yang kau dengar, apa yang kau perintahkan. Engkau memerintahkan menyerukan manusia harus suci pikirannya. Perkataan berarti untuk masuk kerajaan surga. Maka hamba sebagai seorang juru bicara-Mu, hamba terpaksa menyampaikan perintah-Mu karena hamba merasa tidak layak engkau angkat menghadap engkau di surga. Maka kalau hamba dusta ke neraka, maka biarlah kami serahkan semua jemaat agar mereka hidup yang damai, yang bahagia, tidak sakit miskin. Kami dua tidak seorang pun kena virus corona. Bebaskan mereka dari penderitaan. Dan urapi hamba setiap kata sesuai perintah-Mu. Maka kami dua, siapapun sakit disembuhkan, tidak miskin. Kami telah ekonomi. Mereka diberkati selalu kecukupan. Tidak terkapar sakit, lebih-lebih kami tolak virus corona. Kami dua, siap semua diberkati. Percaya dengan kuasa menyanggur. Engkau memerintahkan kembali kuasa menyanggur di akhir zaman ini akan tidak diusahakan. Kami doa agar kami semua sebagai anak kerajaan surga bebas dari segala kutuk sakit, bebas dari miskin bangkrut, bebas resesi. Kami doa berkati semua jemaat hidup yang bahagia, yang kecukupan, tidak terkapar sakit. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. So, kenapa saya sampaikan ini zaman susah kata. Maka jangan sampai orang dusta, karena kadang seperti ada orang dusta. Misalkan kita baca sekarang di Matius 8, Tuhan ngingetin jangan sampai dusta. Yohanes 8. Jadi Tuhan ngingetin supaya orang jangan dusta, dusta anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Demikian firman Tuhan. Saya serukan dimanapun Anda, rekan pendeta yang khotbah, jangan sampai dusta. Jelas Tuhan berkata dusta anak iblis, bapak pendusta adalah iblis. Bisa sampai berapa kali Tuhan kasih tahu bahwa dia pendusta, penipu. Berapa kali Tuhan kasih tahu saya ada yang masih dusta, masih menipu dan sebagainya. Saya sebagai pendeta dipilih Tuhan, bahkan di pusat Tuhan. Sejak kecil walaupun saya tidak kenal dusta, tidak pernah curi dan sebagainya. Selalu saya percaya Tuhan pisahkan saya, nah ini karena saya tidak dusta, tidak pernah begini. Maka kalau jam ini jangan sampai rekan pendeta mendustai jemaat, sampai ada yang mengatakan bisa menggandakan uang itu ketahuan itu kayak dukun. Ada pernah sudah nggak bisa lagi bebas, maka yang ngomong bisa menggandakan uang, kasihan seorang janda tua nangis karena apa? Uangnya untuk bayar utang semua gandakan, ternyata uangnya habis. Anda boleh tanya sama pendeta Ju, nangis seorang janda karena dijanji gandakan uang, tapi ternyata uangnya habis. Betapa ngerikan. Maka saya sampaikan jam ini kita jaga mulut kita. Anda tidak dusta maka ada kuasa, ada mujizat Tuhan.
Maka jam ini Anda renungkan di rumah. Tapi saya sama Anda, kita sudah merayakan, yaitu Jumat Agung, merayakan kebangkitan Tuhan. Maka saya sampaikan firman Tuhan betapa agar Anda merenungkan di rumah. Bahwa Anda harus cari kerajaan, cari rumah di surga. Di rumah Anda mungkin rumah Anda sederhana, tidak besar. Tapi saya berkata kalau Anda punya iman, Anda bisa punya rumah di surga yang besar. Tergantung hidup kita, baik atau tidak. Maka Tuhan setelah bangkit mengatakan pada muridnya, kita baca di sini, Tuhan berkata tentang rumah di surga, yaitu di dalam Yohanes 14, 1-3, Tuhan mengatakan tentang rumah surga. Anda renungkan di rumah saat ini mungkin Anda sederhana rumahnya, tapi kita raih ucapan Tuhan. Kembali ke surga dengan rumah bagi Anda. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Cari jam suasana, kita perhatiin suasana Anda di rumah. Mungkin rumah Anda tidak besar. Ada yang punya rumah besar atau sederhana. Saya sebagai ini karena apa? Karena di rumah renungkan. Tuhan mengatakan apa? Kembali ke surga. Setelah bangkit untuk menyediakan rumah bagian. Anda imani. Tuhan mengatakan kembali ke surga setelah bangkit untuk menyediakan rumah bagi Anda. Anda renungkan imani. Tergantung iman Anda. Saya punya iman, saya belum pernah beli rumah pribadi, tapi saya punya iman, punya rumah. Karena saya punya iman, yang saya kerjakan berhasil, punya iman bisa sekolah tinggi, punya iman cari presidir atau direktur atau dari chairman dan sebagainya. Saya enggak pernah mikir rumah, tapi kenyataan saya ke Jakarta, saya bisa punya rumah besar, karena iman saya. Maka renungkan saat di rumah ini, Anda di rumah renungkan firman tadi Tuhan akan kembali ke surga. Menyediakan rumah bagi Anda dan saya. Maka otomatis apa? Kalau cari kerajaan surga semua ditambahkan termasuk Anda. Tuhan, kami keluarga sederhana. Saya pun waktu kecil saya doa, Tuhan kami keluarga sederhana Tuhan. Kami ingin masuk surga. Tapi termasuk dalamnya ternyata Tuhan menyediakan rumah. Saya punya rumah besar, kemudian jadi gereja. Betapa saya mementingkan pelayanan karena itu Tuhan berkati saya. Maka sekali lagi saat-saat seperti saat ini, saya hanya merenungkan diri itu. Yaitu renungkan betapa di rumah yang Anda, yang punya rumah sederhana. Tuhan tapi janjikan Anda rumah di surga yang besar. Amin. Anda imani. Saya punya iman, punya iman. Punya rumah di surga. Betul Tuhan tunjukkan saya punya rumah bagus di surga. Tapi tergantung iman Anda. Saya punya iman ke surga. Tapi saya memang doa, Tuhan, hamba ingin masuk surga. Jangan biarkan saya ke neraka. Saya keluarga sederhana Tuhan. Bersama ibu keluarga sederhana. Kami tapi ingin ke surga. Dan Tuhan kabulkan kami bersama ibu kenal yang punya surga. Tuhan Yesus datang, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Itu menyatakan pada keluarga kami yang punya kerajaan surga. Maka Anda doa, jangan semua Anda murtad. Anda berdoa apa betul? Yang punya surga, Yesus Kristus yang menjanjikan rumah di surga. Bagi cara saya ngajaran ini, bagaimana agar Anda punya rumah di surga. Bagaimana agar bahagia. Karena konsep rumah itu artinya konsep keluarga. Maka selamat itu nyangkut keluarga. Kehendak Tuhan dengan korban di atas kausai yang menderita. Itu konsepnya agar keluarga kamu selamat sekali. Anda, bapak, ibu, anak, cucu, supaya ke surga. Tuhan mengatakan satu rumah di surga. Maka itulah
Saya sampaikan lagi, renungkan ayat tadi. Tuhan jangan cuma surga, Tuhan kan yang punya surga. Maka apa yang diucapkan pasti terpenuhi. Saya punya iman di dunia, punya rumah di surga, punya rumah juga di surga. Dan saya imani dan nyatakan, kalau saya dusta maka Tuhan menunjukkan rumah saya besar di surga. Ibu saya jangan jaga rumah surga. Kalau saya dusta hari ini, setan punya motong kepala saya ke neraka. Maka sampaikan bagaimana agar Anda nanti keluargamu semua selamat. Renungkan di rumah, keluargamu semua selamat. Agar punya rumah surga. Rumahnya keselamatan keluarga. Maka saya sampaikan kepada Anda, bagaimana Anda dan saya untuk punya rumah di surga. Pertama, Anda keluargamu bentuk-bentuk keluarga yang kudus. Yang kedua, Tuhan mengatakan harus jaga kasih mula-mula. Kemudian yang ketiga, hidup suci. Khusus untuk jadi warga surga. Akhirnya Anda tidak boleh duniawi. Maka kita baca sekarang yaitu di dalam Wahyu. Matius 19, 3-6. Matius 19, 3-6. Matius 19 ayat 3-6. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak mula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian firman Tuhan. Jadi konsep seperti awal dunia, ciptakan Adam dan Hawa sepasang. Sampai hari tetap berlaku, mau ciptakan sepasang. Diberkati itu. Maka kemarin saya dengarkan seorang Kongres Amerika. Zaman ini banyak disalahkan, salah gunakan. Ada perkawinan di alternatif. Bisa laki sama laki, perempuan sama perempuan. Maka anggota Kongres mengatakan betapa. Maka dia merasa dimarahi Tuhan. Karena sejak awal dunia, Allah ciptakan Anda suami istri. Maka Anda periksa perkawinan berkati gereja. Anda jadi warga surga, maka disatukan Allah Anda. Suami istri diberkati bukan lagi dua, tapi satu. Apa yang satu ke Allah tidak boleh cerai. Jadi gereja tidak mengenal perceraian dalam nama Tuhan Yesus. Tolong perbaiki. Sekali lagi, mari Anda dan saya berjuang untuk cari rumah di surga. Saatnya apa? Agar Anda suami istri saling mengampuni, saling kasih, saling setia sampai setelahnya. Saya doakan Anda punya rumah di bumi dan punya rumah di surga. Sekali lagi konsep agar Anda keluarga punya rumah di bumi dan di surga. Maka suami istri jangan sampai terjadi perceraian. Tuhan benci perceraian. Maka jangan sampai Anda katakanlah sampai bisa rumah bercerai. Maka saya ingin beri ada firman Tuhan di mana Tuhan minta kita bahkan firman-Nya supaya orang itu suami istri tetap menjaga kasih mula. Yang ingin ke surga suami istri harus menjaga kasih mula-mula. Suami istri diberkati untuk saat surga. Bahkan rumah itu ada keluarga agar Anda, anak Anda sampai cucu di surga. Maka Tuhan mengharapkan Anda itu jaga suami istri, jaga ingat waktu diberkati, ingat waktu perkawinan. Mungkin orang lupa, tapi itulah kehendak Tuhan. Maka kita baca Tuhan mengatakan, nuntut kasih mula bukan sah Anda sebagai orang Kristen. Ingat waktu mula-mula kasih kepada Tuhan. Tapi juga dalam keluarga. Anda hilang kasih keluargamu, maka juga Tuhan mengatakan nggak bisa masuk surga. Jadi betapa pertama-tama harus menjaga suami istri jangan sampai bisa.
Saya renungkan kalau Anda pernah mengalami suatu cobaan, maka biarlah Anda ada betul-betul untuk apa? Untuk Anda supaya kembali misi Anda sejak nikah, yaitu agar Anda bersama di surga. Tuhan katakan betapa pentingnya Anda jaga simulana antar suami istri agar Anda jadi tetangga surga. Kita baca di Wahyu 2:1-7, Tuhan ngajar Anda harus menjaga kasih mula untuk masuk kerajaan surga. Wahyu 2 ayat 1-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan-perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan apa? Bahwa yang terpenting menjaga kasih mula-mula dalam keluarga. Maka waktu Anda pertama kali diberkati jatuh cinta, Anda renungkan konsep Anda indah-indah, konsep Anda mulia, konsep Anda betapa untuk hari depan yang bahagia sampai punya anak cucu. Maka Tuhan lebih mementingkan itu. Karena nyangkut pemberian ruah bagi Anda, lebih mementingkan keluarga yang jaga kasih mula. Mementingkan diselamatkan untuk keluarga yang utama. Bahkan walaupun Anda dikatakan, Tuhan katakan walaupun Anda, yaitu katakanlah, merasa dekat dengan Tuhan, merasa Anda katakanlah baik sebagai orang Kristen. Tapi kalau Anda sampai melupakan, misalkan seorang suami lupa istri atau sebaliknya, maka itu salah besar. Bahkan dikatakan apa? Dicabut kaki dian. Artinya apa? Enggak punya Roh Kudus. Padahal Anda perlu kuasa Roh Kudus untuk ke surga. Sekali lagi, Tuhan mengatakan walaupun kau benci, Nikolaus itu seorang anti-Kristus yang membunuh orang-orang Kristen. Walaupun kamu anti-Kris yang tentang Tuhan. Tapi kalau Anda tidak bisa kasih mudah, apa artinya? Jadi Tuhan menerangkan di sini sangat keras. Yang penting keselamatan keluarga. Sekali lagi, yang terpenting keselamatan keluarga. Jaga kasih mula-mula. Jadi arti kasih mula bukan saja kalau kita sebagai orang Kristen, saya berapa hari merenungkan betapa waktu saya tobat, saya bisa nangis, cium patung Yesus disalibkan, saya nangis. Betapa Tuhan besar korban usaha saya. Tadi malam saya merenungkan betapa saya tidak bisa melupakan betapa waktu saat mula saya bisa ciumi salib Kristus, ciumi kakinya, saya bersyukur. Tadi malam ingat lagi saya waktu saya tobat mula-mula, betapa kita bersyukur pengorbanan Tuhan yang mati untuk Anda dan saya. Orang boleh ngomong apapun, tapi Tuhan Yesus mati untuk kita, nebus dosa Anda. Maka jangan saya melupakan apa kata Tuhan, perintah Tuhan. Maka juga yang kedua, Anda juga apa?
Harus apa? Harus ingat bahwa Anda suami istri. Jangan meninggalkan kasih mula-mula. Sekali lagi, bahwa Anda jangan saya meninggalkan kasih mula-mula. Maka Tuhan mengatakan jangan tinggal kasihmu. Tuhan mengatakan aku cabut kaki dianmu. Ijab Roh Kudus kita. Kita harus ke surga, ada kemuliaan, ada Roh Kudus. Kita diciptakan mulia, segambar sebelah. Tapi kita ternyata harus penuhi. Bapak sebagai suami, ibu sebagai istri. Kalau Anda melupakan kedudukanmu sebagai suami istri, dikatakan dicabut kaki dian, tinggal debu tanah. Anda tahu debu tanah itu tidak bisa terbang. Saya pernah lihat Tuhan kabar betapa orang melupakan keluarga. Akhirnya masuk alam roh. Dia disiksa setan. Maka sekali lagi seruan saya, Tuhan beritakan nyampaikan ayat ini. Bahwa apa? Yang utama Anda untuk punya rumah di surga, merenungkan betapa Anda menjaga kasih keluarga lebih dulu. Sekali lagi Tuhan mengatakan menjaga kasih keluarga dulu. Apa gunanya Anda nentang benci kepada antikris, tetapi Anda keluargamu tidak bahagia, keluargamu saling gigit, keluargamu gak bahagia atau merencanakan cerai. Jadi yang utama Tuhan untuk apa? Anda suami istri, kembalilah kepada kesimpulan, maka Anda akan masuk surga dan setia surga. Kenyataan demikian, Tuhan mengutamakan kesatuan keluargamu untuk bisa masuk rasanya, menjaga kasihmu. Para bapak menjaga, ingat waktu Anda melamar, waktu Anda suami istri diberkati, betapa pentingnya kalau Anda hidup bahagia, betapa bahagia. Ingat tuh, saya sampai ini bisa mencintai istri sampai seperti waktu jauh-jauh pertama. Dan saya jauh mengatakan, saya pernah janji sama ibu, saya kalau zina ke neraka, maka sampai saat jaga, saya belum pernah sampai tidur di luar suami istri. Saya lebih-lebih sejak ucapan saya tepati, lebih-lebih sebagai muda. Maka Tuhan mengatakan, masih aku kamu karena kamu tobat saja, tobat sejak mula-mula. Saya pernah saksikan waktu saya sejak kecil sudah cari kerajaan surga, tapi baru sadar saya. Sebelum jadi pendeta, keluarga pendeta, saya sudah bilang sama ibu, saya kalau berzina, saya enggak bisa masuk surga. Maka saya mengatakan, kalau saya katakan pada Anda, tolong perbaiki. Maka itulah kalau Anda menjaga, sayangi istrimu, sayangi suamimu. Itulah kunci kerajaan surga yang ngomong Tuhan, bukan saya. Ternyata kuncinya kesatuan suatu keluarga. Karena Tuhan janjikan konsep Allah itu rumah di surga. Rumah itu artinya keluarga. Maka jaga si mula-mula. Kalau saya pernah leweng saya sampai itu 2000 saya nama saya surga. Saya akan dicoret nama saya sebagai warga kerajaan surga. Karena keselamatan itu nyangkut sebagai warga kerajaan surga. Jadi yang pertama tadi, keluarga Anda harus berjaga. Anda diberkati rumah tangga agar bahagia. Perkawinan yang kudus. Yang kedua, perintah Tuhan ayat ini, jaga kasih mula-mula. Maka yang ketiga yaitu supaya Anda hidup suci. Tuhan tidak tahu datang kapan. Tuhan datang sebagai pencuri, tidak tahu kapan datang. Maka sekarang kita baca di Wahyu 3, 1-9 yang gambar apa? Anda hidup suci, hidup kudus, Tuhan akan datang pencuri. Kalau Anda tidak suci kudus, tidak bisa masuk kerajaan surga. Wahyu 3 ayat 1-6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah.
Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Ditebaskan apa misinya Pak? Membesarkan jemaat yang kudus, siap surga. Karena saya punya perintah dari Tuhan. Pasti kembali ke bumi untuk nyerukan. Untuk ke surga harus manusia harus suci berpikir, suci berkata, berbuat. Kenapa? Di mana kita melangkah Tuhan tahu. Di mana apa yang kita katakan Tuhan tahu. Di mana Anda berada Tuhan tahu. Jadi hati Anda di melangkah Tuhan tahu. Di mana Anda berada. Jadi Anda misalkan sampai keluar rumah. Ya katakanlah Anda punya keluarga. Tapi ketemu orang lain bukan suami istri. Maka Anda dikatakan apa? Dikatakan Anda yaitu hilang kasih mula-mula. Dan hilang kasih itu tidak bisa ke surga. Tuhan yang berkata, maka Tuhan mengatakan apa? Aku datang seperti pencuri. Maka siapa? Artinya bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi saat ini Anda di rumah, Anda merenungkan. Jadi sekarang di tangan Anda. Rumah di surga di tangan Anda. Keselamatan Anda di rumah surga. Anda maka kalau Tuhan mengatakan apa? Mereka yang layak berjalan dengan aku, ada orang yang berpakaian putih, kudus. Tuhan berkata apa? Yaitu jangan Anda sampai Anda jatuh bangun dosa, tapi menganggap dirinya benar. Maka Tuhan mengatakan apa? Mengatakan bahwa jangan menganggap dirinya kalau Anda merasa dosa, ya bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Maka Anda sekali lagi perhatikan bahwa Anda itu persiapkan diri hidup yang suci. Tuhan mengatakan supaya berpakaian putih, hidup yang suci. Untuk layak berjalan Tuhan. Layak untuk masuk kerajaan surga. Maka itulah sekali lagi, seperti yang saya sampaikan, Tuhan tahu di mana Anda berada. Tuhan tahu perbuatan Anda. Tuhan tahu pikiran Anda. Saya sampaikan sekali lagi, bahwa ucapan saya anak kecil SD, Tuhan untuk ucapan saya. Waktu SD saya sudah cari kerajaan surga. Saya ingin korban, orang korban. Sejak konsep saya itu orang korban. Tapi ucapan Tuhan, yaitu barang siapa berbuat kepada orang yang paling hina ini, sama dengan berbuat kepadaku. Saya selalu memperhatikan, ingin berbuat kepada orang pengemis, ingin buat orang menderita. Sejak saya ingin nolong orang menderita, orang sakit, orang miskin. Saya nangis untuk mereka sejak kecil. Kalau saya hidup, saya cuma bagaimana saya nolong orang miskin, orang sakit dan sebagainya. Kalau saya hidup, saya itu korban, usus sama. Dan Tuhan berisakan Pak, karena saya orang korban. Jangan melayani saya, konsep hidup saya, Tuhan restui. Pelayanan itu korban harta dan nyawa. Sekali lagi, kalau gereja Tebas, gembalanya yang korban harta nyawa. Maka saya disayangi Tuhan, saya dikane kalau saya pernah dengan surga lihat jemaat baca sangat besar, saya akan neraka. Maka Anda bilang ke surga, Anda berani katakan, kalau aku dusta ke neraka, baru Anda dipercaya. Karena kalau saya tahu ukuran orang ke surga itu, orang yang korban nyawa harta. Itu Tuhan saya, yang orang kemasusian satu, orang korban harta nyawa. Orang tidak korban harta nyawa, tidak bisa nginjak masih, itu dusta. Maka Tuhan bersihkan gereja saya pendusta. Bersihkan gereja dari ngaku ke surga, tapi dusta. Saya berseru Tuhan, bersihkan gereja dari pendeta dusta,
nipu yang bilang ke surga. Padahal kalau Anda ingin masuk sih, satu, korban hartamu ratakan korban nyawamu. Itu konsep Tuhan terang bersa. Tuhan cari saya seorang martir yang bisa korban harta nyawa. Maka saya beri kuasa besar untuk membawa orang ke masuci. Kalau saya dusta ke neraka, tugas saya membawa Anda ke masuci, tapi juga nyerukan Anda. Hidup yang suci, suci berpikir, suci berkata perbuatan. Maka renungan Anda di rumah ini, renungan Anda suami ini, kesempatan yang indah. Untuk apa? Untuk Anda supaya selalu programkan bersama cucu punya rumah di surga. Karena konsep itu keselamatan keluarga melebihi dari Bapa dan Kudus Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda tidak bahagia, keluargamu tidak Anda urus, Tuhan mengatakan tidak bisa ke surga. Maka mari kita jaga betul supaya Anda keluarga yang kudus, saling ampuni, saling kasih. Ingat waktu kasih mula, istilah Tuhan kasih mula-mula. Saya selalu jaga kasih mula-mula di dalam keluarga. Saya selalu jaga hidup saya tidak akan dosa, tidak akan salah. Saya pegang ucapan sejak kecil. Saya percaya saya orang yang korban harta Jawa untuk pelayan lebih untuk keluarga. Maka sekali lagi Tuhan mengatakan kalau ke surga yang punya rumah, keluargamu jaga keluarga yang kudus, jangan bercerai. Yang kedua, jaga semula. Yang ketiga yaitu apa? Anda berpakaian putih untuk berjuang cari warga surga. Suci pikiran Anda, perkataan, perbuatan Anda. Maka Anda akan, Tuhan katakan layak berjalan dengan aku, berpakaian putih. Maka syarat yang keempat yaitu apa? Orang gak boleh duniawi. Jadi orang gak boleh duniawi. Saya dapat ngapain? Saya yakin gak duniawi. Saya gak mikir uang, gak mikir rumah. Tapi saya punya iman. Karena saya konsep saya cari kerajaan surga, saya punya iman. Apapun saya injak berhasil, usaha yang berhasil, pegang kerja pun Tuhan jadi apa pada saya. Aku beri kamu kuasa yang tiada mengakui. Maka kuasa besar saya bisa bangkitin 25 bayi lebih dengan 1 pot minyak urapan, dengan anggur bisa. Di dunia tidak pernah ada orang bangkit bayi mati sampai 25 orang. Di dunia tidak pernah ada. Dengan satu ptolemy bebaskan tanah yang panjang 130 km dengan 1 botol ini. Menang perkara. Karena saya punya iman bahwa betapa gereja punya tugas. Saya punya iman. Ada yang aku gak dosakan. Jadi kalau dimasuki, yaitu ada ucapan dari masuci, dari kerubium, yaitu ada minyak anggur gak dosakan. Saya punya iman. Ada minyak anggur yang punya ini, Anda tidak akan kena virus corona, akan bisa termasuk Anda tidak kena resesi. Maka Tuhan mengatakan jangan duniawi. Tuhan juga mengatakan apa? Supaya Anda berkerumun perjamuan kudus. Maka kita baca di sini Tuhan mengatakan jangan duniawi. Untuk menyambut kedatangan Tuhan juga Anda perjamuan kudus. Kita baca di sini Lukas 17:37. Tuhan ngajar jangan duniawi. Tuhan datang mencuri. Lukas 17 ayat 30-37. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas 1 tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang,
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Tuhan berkata tentang apa? Tentang pengangkatan. Tuhan berkata tentang hari kiamat. Hari-hari besok kita tidak tahu Tuhan datang. Tuhan berkata apa? Datang seperti pencuri. Artinya apa? Kita tidak tahu kapan datang pencuri. Tidak tahu kapan Tuhan datang. Tidak tahu kapan kiamat. Tapi Tuhan tahu. Maka itu sekali lagi Tuhan gambarkan waktu aku datang kembali. Yaitu seperti waktu apa? Istri Lot. Istri Lot terhilang karena apa? Perintah malaikat pada keluarga Lot, saudara. Jangan noleh ke belakang. Maksud jangan ingat masa lalu, jangan ingat duniawi. Tapi si Lot menoleh ke belakang. Dikatakan jadi tiang garam. Artinya apa? Tuhan contoh itu tegas, jangan duniawi. Maka sekali lagi jangan duniawi. Anda pun kalau di atap rumah, kalau di Israel zaman itu rumah-rumah ada kayak loteng di atas. Maka kalau hari kiamat nggak boleh itu ambil barangnya. Artinya miliknya nggak boleh diambil. Orang di ladang nggak boleh kembali rumah untuk ngambil miliknya. Artinya apa? Anda tidak berduniawi. Anda nggak berduniawi. Tapi kalau memang orang tertentu selamatkan, yang duniawi saya pernah ketemu orang di Taman Eden. Karena Tuhan saya galak di Masusi. Amba milih di Taman Eden. Amba pilih untuk di Taman Eden. Maka saya ketemu Pak Gaul teman saya, yaitu dia pakainya biasa, nggak ada kemuliaan, pakainya biasa. Dia cerita sama saya bahwa dia waktu di dunia terlalu duniawi. Maka dia kaya raya, punya tanah berhektar-hektar, punya rumah di Menteng sampai 7, punya pabrik banyak dan sebagainya. Tapi dia menangis, tanya saya, "Pak, ngapain kamu di Taman Eden?" "Aku di sini nyesel terlalu duniawi. Aku kan ketemu Tuhan Yesus nggak bisa." Jadi Taman Eden cuma namanya Taman Eden. Artinya apa? Jangan cuma di taman. Orang baru tobat juga di Taman Eden. Tapi dia nyesel karena mentingkan bisnisnya, megang proyeknya. Tapi dia nyesel, sudah terlambat. Jadi kalau orang Taman Eden nyesel karena apa? Karena tidak bisa ketemu Tuhan. Tuhan ada di tata. Orang di bawah di Taman cuma bisa melihat, nggak bisa ketemu Tuhan. Ada kerinduan, jadi orang rindu ketemu Tuhan, tapi nggak bisa. Maka perhatikan, ada orang satu tempat tidur, satu diangkat ya. Tuhan khusus terangkan pada saya tentang ayat ini, di mana satu tempat tidur, satu angkat ya. Tuhan khusus terangkan pada saya, yaitu terangkan pada saya, orang yang satu diangkat tidak, yang pertama, yaitu orang yang suami istri. Katakanlah suami punya pacar, itu nggak bisa diangkat, tertinggal di dunia. Dan Tuhan nggak di dunia, nanti dia masuk pertumi. Tuhan ngajar sedemikian berkali-kali, artinya betapa pentingnya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai Anda istilah Tuhan orang ketiga. Bapak nggak boleh punya orang ketiga. Kalau Anda punya yang ketiga, Anda tidak boleh masuk surga, nggak boleh ke surga, akan masuk pertumi suatu jadi jadi neraka juga tahun. Maka berjuang di bumi kita betul bertobat, tidak zina, tidak cabul, tidak punya orang ketiga. Sekali lagi Tuhan terang pada saya berkali-kali, punya orang ketiga akan mati langsung bumi. Bahkan menerangkan kedua arti ayat ini, yaitu apa? Nanti pengangkatan, nggak diangkat. Kalau seorang bapak punya orang ketiga, istilah Tuhan orang ketiga, atau seorang ibu punya orang ketiga, nggak diangkat. Maka digambarkan Tuhan kata nggak diangkat, tertinggal di dunia, menyatu dengan dunia akan menjadi neraka. Maka mari saya seorang bapak,
para bapak, mari berjuang. Cintai istrimu satu-satunya. Anda tidak boleh, jangan direnungkan Anda resesi ekonomi atau sakit, jangan tergoda dengan duniawi. Atau Anda para ibu, jangan tergoda kedagingan. Apa artinya kedagingan di dunia? Kalau Anda hilang nyawa yang bermiliar tahun sekali di dunia kita sementara. Saya ada pengaparan Anda, saya ini orang yang diajari Tuhan, orang ke surga dan tidak. Saya orang yang dikaunai Tuhan. Kalau saya susah melihat orang ke neraka, Tuhan ngajar orang ke neraka, Tuhan kasih tahu, lihat pasti orang itu tidak selamat. Anda bertanya Aristo, suatu hari saya ke rumah sakit, temannya Aristo, maka Tuhan mengatakan pasti orang itu ke neraka. Maka saya bilang itu, saya tarik ke pojok, jangan takut, orang itu akan ke neraka. Jadi Tuhan mengatakan, orang itu ke neraka. Pernah dikasih Tuhan ada orang hamba Tuhan, pasti lihat dia zina cabul, aku cabut nyawanya. Padahal dia pernah khotbah di TV, betapa mengerikan. Maka kalau orang dosa ngelani, Tuhan bisa murka, dicabut nyawanya. Maka saya beri keterangan bahwa suatu hari saya diundang ke surga, disebut malaikat. Kalau saya sudah dusta ke neraka, siapapun dusta iman Tuhan, bersihkan gereja dari pendusta, bersihkan, hancurkan mereka yang dusta di mimbar, enggak layak di mimbar Tuhan. Bersihkan mimbar gereja dari pendusta, saksi dusta, atau curi kemana-mana, supaya dia maju. Kami patahkan tuh, yang dusta nipu harus dihancurkan untuk supaya enggak dusta. Dusta anak iblis membawa orang ke neraka. Bahwa Tuhan memperlihatkan masuk Allah. Begitu masuk Allah, saya ketemu malaikat, digandeng malaikat. Kemudian ada teman saya juga nyusul mati. Tapi dia disambut banyak setan. Jadi kalau ke surga, Anda warga surga, disebut malaikat. Tapi orang dosa bukan jadi warga surga. Itu jemput setan-setan. Jadi saya berpikir, kenapa orang itu enggak dijemput malaikat? Kenapa disambut setan? Malaikat terang pada saya bahwa dia bukan warga surga. Tugas malaikat yang jemput orang surga. Nama Anda terdaftar di surga. Kalau enggak terdaftar surga, malaikat tidak akan jemput Anda. Malaikat jemput orang-orang jadi warga surga. Mereka sudah tahu siapa yang jadi warga surga karena terdaftar surga. Teman saya itu bukan warga surga. Mereka katakan, aku tidak bisa nolong dia karena dia bukan jadi warga surga. Jadi sekali lagi Anda berjuang jadi warga surga. Apa yang saya katakan direnungkan, maka orang tidak warga surga yang nyambut puluhan setan diinjak-injak. Saya kalau dusta neraka, diseksa di alam roh. Makanya saya lihat bagaimana dibawa ke perut bumi yang dalam. Kalau dusta neraka, dia teriak meraung. Saya menangis, kasihan. Seorang yang selalu menangis untuk orang menderita, orang sakit, orang miskin. Teriak meraung, tiba diinjak-injak sebelum dibak ke lubang neraka. Maka melenangkan, dia bukan warga surga. Bisa disebut karena saya warga surga di ngadap Tuhan, pasti lihat namamu bersama istrimu terhadap surga. Tapi kalau saya sudah ditunjukkan Tuhan warga surga, saya dosa, saya dicoret, tetap kita jaga hidup yang kudus, tetap berbagian suci, agar Anda jadi warga surga. Sekali lagi, berjuanglah, cari surga, berjuanglah untuk punya rumah surga, agar Anda sepanjang masa diam berjuang Tuhan. Sekali lagi, mari konsep tentang rumah, agar suami istri saat yang hening ini di rumah merenungkan agar Anda bukan saja bersama di bumi, Anda punya rumah setengah di bumi, tapi kalau Anda kesukaan rumah Anda indah seperti seorang pangeran. Maka sekali lagi berjuanglah untuk jadi warga surga,
berjuang untuk keluarga yang suci, yang kudus. Saling melupakan yang lalu. Mari kita yang suci. Ada terlambat Tuhan datang sebagai pencuri. Maka sekali lagi Tuhan terangkan pengangkatan akhir zaman. Juga orang yang punya orang ketiga, istilah Tuhan orang ketiga, tidak bisa diangkat, tertinggal di perut bumi. Maka kita dan saya, mari kita renungkan di saat-saat di rumah ini. Renungkan, Anda dan saya harus berjuang, minta rumah di surga. Tuhan beri hamba rumah di surga. Kami berjanji, seperti saya sampaikan Anda, Bapak, kalau kita berdoa minta sesuatu, kita berjanji hidup yang suci. Saya bisa jaga hidup saya. Maka sedang Tuhan, saat disayangi Tuhan, maka mari saat Anda di rumah sendiri, suami istri satu keluarga, nggak boleh ketemu orang. Sekarang jauh ini karena kita nggak bisa salaman dengan orang, tidak ketemu orang, atau bahkan nggak boleh menerima tamu dan sebagainya. Maka kesempatan untuk Anda renungkan agar Anda berjuang untuk punya rumah di surga sepanjang masa. Kenapa? Karena keselamatan Anda tergantung Anda suami istri. Keselamatan Anda tergantung suami istri yang hidup suci jaga simula. Dua Anda semua suami istri saling harmoni, saling kasih, saling setia, agar doa agar Anda dan saya datang ke surga. Dan mari kita tolak miskin maut, kita tolak virus corona, agar Anda betul-betul jadi warga surga. Dua Anda semua bebas dari kutuk sakit corona, tidak miskin, tidak bangkrut, agar Anda dan saya berjuang masuk raja, berjuang untuk dapat rumah di surga sepanjang masa, agar Anda diam di rumah Tuhan. Mari kita hidup yang suci, hidup yang kudus, perintahnya juru Anda hidup yang suci pikiranmu, perkataan berani. Mari Anda dan saya berjuang. Satu, minta rumah di surga, hidup yang suci kudus, agar Anda dan saya layak untuk masuk kerajaan surga. Amin. Kau saya tambahkan satu ayat. Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 jupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Kenapa kita selalu sampaikan ayat itu? Karena ayat itu nyangkut akhir zaman, nyangkut apa? Resesi, apa-apa mahal. Satu dan membeli satu coba gandum atau jelai. Hanya betapa mahalnya zaman akhir. Tapi satu ayat yang ada minyak anggur rusakan. Saya pendeta yang aneh, tugas saya mengembalikan minyak anggur. Enggak dirusakkan oleh antikris, enggak dikalahkan oleh resesi. Anda imani, iman karena perintah Tuhan langsung. Ada minyak anggur, enggak rusakkan dengan percaya. Ada minyak anggur, kita tolak resesi, kita tolak virus corona. Dijanjikan dari tahta. Gereja Tibas lambangnya adalah kerubium. Lagi, gereja Tibas lambangnya adalah kerubium. Keluar dari kerubium. Makhluk tatalah mengatakan minyak anggur tidak dirusakan. Sudah dimutrakan surga.
Artinya apa? Sudah dimuter ke surga, artinya apa? Betapa Anda saya dijamin minyak anggur enggak dirusakan. Anda tidak kena resesi. Tuhan berkati mereka minyak anggur enggak dirusakan. Mereka tidak dirusakan, tidak kena resesi, tidak sakit, tidak akan kena virus corona. Maka berkati siapapun yang sekasih itu, mereka punya iman bersama kami. Perintahmu ngambil kuasa minyak anggur, enggak dirusakan, dimutarkan dari tata Allah. Kami dua, siapapun hari merasakan azani. Mereka tidak akan resesi, selalu diberkati. Juga kami dua, agar mereka semua bebas virus corona. Bangsa yang berkati, bebas virus corona. Bangsa kami dilindungi untuk selesai masalah resesi, masa virus corona. Terselesaikan, bebaskan bangsa kami. Dan berkati, agar saya menyaksikan acara ini, agar mereka semua diberkati, tidak kena virus corona, tidak miskin bangkrut, agar mereka memiliki kerajaan surga, memiliki rumah yang ada di kerajaan surga. Amin. Para MC, silakan ambil alih. Para MC. Timon sudah untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus dalam sakramen perjamuan kudus. Bersama-sama kita naikkan pujian, Yesus kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, darahmu Yesus, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Jadi setelah Tuhan mengatakan apa? Mengatakan bahwa orang yang berdua, satu tidur, satu angkat tidak, Tuhan terangkan Anda berkerumun untuk menerima tubuh Yesus. Maka zaman akhir orang menerima tubuh Yesus. Karena itu peringatan dari Tuhan. Maka Tuhan kata, saya kembalikan menganggur karena saya seorang martir. Tuhan mengatakan saya seorang martir punya kuasa mengatakan tubuh Yesus untuk membawa Anda ke surga. Maka di dalam Lukas 22 disebutkan kita harus percaya kudus. Lukas 22 ayat 15 sampai 20. Katanya kepada mereka,
Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya di dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengingatkan supaya mengingat Tuhan itu perjalanan kudus. Bahkan Tuhan yang rindu untuk mengadakan tubuh Yesus. Artinya apa? Jadi Tuhan beritakan saya kembalikan kuasa minyak anggur sebagai peringatan akhir zaman agar Anda dan saya terima tubuh Yesus. Tuhan mengatakan Anda akan bangkit hari kiamat, terima tubuh, Anda akan hidup kekal. Bahkan Anda dan saya akan nyatu dengan Tuhan. Artinya Anda bersama saya yang berjuang kudus akan bersama kerajaan surga. Maka kita baca dalam Yohanes 6, 53, 58 yang gambarkan kalau kamu terima tubuh darahku, kamu nyatu dengan aku, artinya menyatu di dalam kerajaan surga. Amin. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, Yesus berkata, aku dengan Bapa satu. Tapi barang siapa terima tubuh Yesus menyatu dengan Tuhan, artinya apa? Yaitu akan Anda di depan manusia. Asal seorang martir, Tuhan ngajar saya, gak usah dusta, hanya gembala martir. Orang nyerahkan harta nyawanya. Kalau orang bilang ke manusia tapi enggak punya roh martir, enggak nyerahkan miliknya nyawa, itu dusta. Karena Tuhan beri percaya langsung pada saya. Karena saya seorang martir, masa saya dikandang Tuhan ke surga, kamu lihat jemaat besar. Karena saya seorang martir. Jadi orang bilang ke surga, tapi dia enggak punya roh melayani, menyerahkan miliknya, hartanya, menyerahkan nyawanya, dusta ya. Karena saya berpercaya Tuhan langsung kekemenangan manusia. Tuhan itu seorang martir yang tidak dunabi, yang menyerahkan hartanya, miliknya. Saya bisa sejak kecil, maka saya dipaksa Tuhan jadi gembala martir. Tuhan yang mengasihi saya, maka mari kita tentu Yesus Anda akan bangkit hari kiamat, terbang ke kerajaan surga. Jadi berkerumun yang berjalan terus pada akhir zaman. Mari kita berjalan Anda berkerumun yang berjalan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib yang beri kami bangkit hari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga. Kami disempurnakan
tubuhku, suaraku, dari ujung rambut, ujung kaki saya semua, tidak mungkin, tidak berubah. Kami telah berubah, diurapi mulutku, penuh kuasa, penuh bulan, jantungku sehat, tidak dioperasi, sabun sakit jantung ini disembuhkan, tidak sakit paru-paru, tidak diare, tidak sakit perut, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU, kami telah virus corona tidak akan menyerang keluargaku. Berkati bangsa kami, bebaskan dari virus corona. Kami tolak segala kutuk sakit, kutuk dan roh gagal. Kami tolak resesi, kami tolak miskin kekurangan. Apapun usahaku, bekerja berkati kesubuhan, tidak kurangan, tidak miskin bangun. Inilah roti di surga, inilah tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus dimeteraikan sebagai penebusan dosaku, mengampuni dosaku, disucikan pikiranku, perkataanku, agar kami disucikan, agar kami, keluarga kami akan bangkit hari kiamat, terbang kawan, masuk kerajaan surga, disempurnakan dari ujung rambut, ujung keisian, tidak biar kami tolak bodoh berubah. Anak-anak muda, pandai cerdas, akan selalu berhasil, selalu lulus ujian. Berkah anak muda yang pandai cerdas, generasi chairman dan direktur, kami doa, siapa sakit jantung sembuh, tidak sakit TBC, ginjalku sehat, tidak sakit ginjal, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah kanker tumor, kami telah virus corona, bebaskan bangsa kami. Segera lepaskan virus corona. Kami semua disembuhkan dengan minyak anggur. Menang segala perkara, tidak dirusakkan. Kami doa segala penyakit tadi sudah sembuh, sudah diangkat di atas kayu salib. Kami doa, kami semua disembuhkan. Ada doa masing-masing, sebut sakit Anda, tolong Tuhan sembari bebas dari virus corona. Ada doa masing-masing. Percaya lebih dari roti mana? Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan, percaya lebih dari roti mana, jangan roti mana dengan Musa. 40 tahun maka di padang gurun, artinya kami, generasi kami, tidak mesti hidup kami di bumi, di surga. Yang kedua, jangan roti setiap hari, ada jubah kemuliaan. Kami akan mulia, bangkit hari kiamat, akan nyatu tubuh Kristus Yesus untuk tinggal surga. Yang ketiga, jangan roti setiap hari. Kasus baru sepatu, Tuhan khusus terangkan pada gereja bebas, kasus gambar generasi majuan, generasi Tuhan. Kami tolak kutuk sakit, kutuk gagal, kutuk miskin, keluarga kami bebaskan dari virus corona, dari resesi ekonomi, kami patahkan segala kuasa setan, kuasa gelap, kami disembuhkan, bebas dari kanker tumor, bebas virus corona. Kami doa, berkati kami, segala kutuk sakit, kami disembuhkan, ilah dari Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Saya punya perintah, ngambil kuasa penyerapan. Ditulis di langit, ngancurkan setan, bagi orang mati. Kalau setan lihat Yesus, W2 kan seperti api. Waktu Tuhan Yesus tulis di langit, kembali ke kuasa penyerapan. Karena kamu martir. Sekali lagi itu hanya seorang martir,
ada kuasa pengharapan. Maka itulah waktu Tuhan Yesus langit kembalikan malamnya setan-setan. Perlu juga kisah Paris yang sesa bagi setan tiba setan tak sesa diakar kalau dusta ke neraka. Jadi betapa kuasa minyak ini Anda berkati rumahmu, dikasih minyak urapan agar tidak kuasa gelap setan masuk rumahmu, di rumahmu agar dijaga pasukan malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam harapan yang pertama untuk muliakanlah kami muliakan Yesus Kristus Tuhan kami yang punya kerajaan hadir di rumah tanggaku, berkati kami sebagai warga surga, berkati kami sehat semua tidak sakit, berkati kami agar bangkit hari kiamat, berkati kami sehat sempurna, kami telah virus corona, rumah tanggaku, keluargaku dijaga pasukan mereka menang atas berguna dan minyak anggur kami tidak dirusakkan. Dalam Yesus segala penyakit kami tolak, kami durapi, yaitu dengan Tuhan Yesus, dengan minyak urapan. Tuhan yang berkata, beli daripadaku minyak urapan untuk memandang melala betapa yang mengurapi kami sebagai warga surga, bangkitin kami pada hari kiamat, mengurapi kami, agar kami bangkit sebagai mempelai Kristus di akhir zaman. Kami akan datang ke surga, punya rumah surga dewi, ilah minyak urapan. Anda urapi, ilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan Anda. Mari kita doa. Kami doa, Tuhan Yesus berkati, saya mengikuti acara ini. Ego yang beritakan berkuasa menyakur, hamba telah mengadakan perjamuan kudus, suat minyak urapan, sebagai sarana untuk bangkit hari kiamat, terbangun surga, setiap orang yang, setiap rumah yang berkayani, agar mereka, rumah mereka dijaga malaikat pasukan, agar mereka diberkati, punya rumah di surga, punya rumah di mereka diberkati sebagai warga surga yang bangkit hari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan mereka diberkati, keluarga mereka sehat, menang atas berguna, bangsa kami lindungi, bebaskan, yaitu segera biasa berguna, berkati siap jemaat yang hadir, agar mereka tidak sakit, tidak miskin, kami cabut kutuk sakit, kami cabut kutuk penderitaan, kami corong gagal, tidak kena resesi, apapun usaha mereka berkati rumah tangga mereka, dijaga malaikat, tidak baca diberkati, tidak ada yang sakit di rumah mereka, yang sakit disembuhkan, tidak kena resesi, mereka selalu kecukupan, diberkati, dalam Yesus mereka diberkati, agar jadi warga surga, agar mereka masuk kerajaan mereka diberkati, hidup yang bahagia, keluarga mereka saling ampuni, saling kasih doa kami, keluarga mereka akan diprogramkan untuk punya rumah di surga, punya rumah di bumi, mereka diberkati, sehat semua, diberkati tidak bisa bangun, diberkati, agar mereka bangkit hari kiamat. Anda dan saya, keluarga-keluarga akan bangkit hari kiamat, akan terbang kawan, masuk kerajaan surga, dosa agar Anda dan saya akan masuk surga. Anda dan saya diam cuma sepanjang masa, Anda dan saya akan menjadi tetangga di surga, sepanjang masa. Anda diberkati, Anda dan saya akan masuk surga, punya rusuh, Anda jangan tetangga sepanjang masa, diam di hutan. Amin. Anda diberkati semua, ada rumah tangga menjaga malaikat, tidak bahat, tidak celaka. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Tuhan Yesus yang selalu